adik-adik Grace Kids. Shalom. Shalom Ko Niko dan Kak Niko. Shalom Kak Caca. Selamat hari Minggu buat kalian semua. Hari ini kita akan kembali beribadah Grace Kids secara online. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh kembali berkumpul untuk mengikuti ibadah online Grace Kids. Biarlah Tuhan Kau berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan, dan dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, juga memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik yang di rumah boleh juga bangkit berdiri ya. Kita akan nyanyi sama-sama Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku
sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Mari kita berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Lipat tangan, tutup mata, dan juga tundukkan kepala kita. Kita mau menghadap Tuhan Yesus. Kita ingin menyembah Tuhan Yesus, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Kak Marsha. Hari ini Kak Marsha ingin menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik semuanya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulaikan firman Tuhan untuk hari ini, kita mau satu dalam doa dulu yuk. Adik-adik yang di rumah kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami tadi sudah bersukacita menyembah, memuji Engkau Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami semua yang ada di rumah, tuntun Kak Marsha yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, agar kiranya pesan Tuhan, firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi pelajaran buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kira-kira apa ya firman Tuhan yang ingin kakak sampaikan pada hari ini? Nah adik-adik, coba kita buka dulu firman Tuhannya. Nah, ya adik-adik sudah
siap ya pastinya ya kalau mau dengar firman Tuhan sudah harus siapkan Alkitabnya ya. Kalau perlu siapkan alat tulisnya untuk mencatat semua pesan Tuhan, karena setelah firman Tuhan ini ya kakak akan memberikan adik-adik tugas ya. Yuk kita buka sama-sama firman Tuhannya ada di kitab Kolose ya. Kolose itu perjanjian betul, perjanjian baru ya. Kolose coba lihat di pasal yang ketiga ya. Nah, adik-adik kelas kecil kalau memang belum bisa buka Alkitabnya, suruh mama, suruh papanya, papi, mami, papa, mama, ayah, bunda ya. Bukain dong di Kolose 3 ayat yang ke-5 ya. Kolose 3 ayat yang ke-5. Yuk kita baca sama-sama yuk. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, kakak kasih tahu aja ya, tema kita hari ini mengenai hal keserakahan. Ada yang tahu artinya serakah itu apa? Kira-kira menurut adik-adik keserakahan itu perbuatan terpuji atau perbuatan yang jahat ya? Coba. Iya benar sekali, perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak terpuji ya. Kalau di firman Tuhan yang adik-adik baca tadi ya, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Kak, apa sih Kak penyembahan berhala itu ya? Nah, penyembahan berhala itu adalah sesuatu yang kita sembah tetapi bukan Tuhan kita Yesus yang kita sembah, tetapi hal-hal yang bukan berasal dari surga, bukan berasal dari Tuhan ya. Itu namanya berhala adik-adik ya. Nah, keserakahan itu artinya apa sih adik-adik? Coba adik-adik ada yang tahu nggak apa sih artinya keserakahan itu? Apa sih artinya serakah itu? Coba kakak mau dengar suaranya yang kenceng. Oh, mau lebih banyak, mau tidak puas, mau ingin lebih banyak, ya bener. Terus apa lagi? Tidak jujur juga, betul. Terus apa lagi? Banyak ya adik-adik ya. Artinya serakah itu adalah mendapat lebih banyak ya. Dia mau ingin mendapat yang lebih banyak dari apa yang sudah dimiliki, itu namanya serakah ya, atau kalau bahasa Indonesianya juga disebut ketamakan. Nah, adik-adik yang sudah pintar belajar bahasa Indonesia di sekolahnya, sinonim dari keserakahan itu ketamakan ya adik-adik ya. Nah, kakak mau adik-adik mengerti dulu nih arti serakah itu apa. Serakah itu adalah perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan ya adik-adik ya. Nah, kalau Tuhan Yesus mengumpamakan keserakahan itu dengan cerita orang kaya yang bodoh. Coba yuk kita lihat firman Tuhannya. Yuk kita buka sama-sama firman Tuhannya di Lukas pasal yang ke-12. Di Lukas masih di perjanjian baru pasal yang ke-12 ya. Mulai dari pasal yang ke-15 ya sampai ke-21 adik-adik. Tapi kakak mau adik-adik di sini melihat ya bahwa cerita firman Tuhan ini mengenai orang kaya yang bodoh. Kak, kok dibilang bodoh sih Kak? Siapa di sini yang mau jadi anak yang bodoh? Gak ada yang mau ya adik-adik ya.
Tetapi Tuhan Yesus ya bilang di dalam firman Tuhan ini mengumpamakan bahwa orang yang tamak ini seperti orang yang bodoh, orang kaya yang bodoh adik-adik ya. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Katanya, nih kata Tuhan Yesus ya, kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan tadi apa artinya? Sama dengan keserakahan adik-adik. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Nah, ceritanya nih adik-adik ya, kalau misalkan adik-adik baca ayat yang ke-16 sampai dengan yang seterusnya, ini mengenai orang kaya ya. Orang kaya itu kan dia punya segalanya adik-adik ya. Dia punya harta yang berlimpah-limpah ya. Kalau ceritanya di sini ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya ya. Dia punya kebun ya yang banyak hasil buahnya, dia punya gandum yang berlimpah-limpah. Tetapi karena dia serakah adik-adik ya, dia tidak memikirkan kehidupan orang lain adik-adik. Dia ingin menyimpan harta kekayaannya untuk dirinya sendiri adik-adik. Sampai-sampai ia sempat berpikir nih, wah, aku kan sudah punya banyak tanah, sudah punya banyak kekayaan. Kalau nggak disimpan di tempat yang aman, nanti bisa jadi ya semua harta kekayaanku hilang, bisa dicuri orang ya. Gitu katanya adik-adik. Dia khawatir. Nah, salah satu ciri-ciri orang yang serakah adalah dia selalu khawatir ya. Khawatir itu dia selalu bimbang, dia selalu takut ya adik-adik ya. Itu tidak boleh adik-adik, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu mencukupkan kita adik-adik. Tapi orang kaya ini dia khawatir adik-adik ya. Dia tidak percaya kalau Tuhan itu sudah memberikan kekayaan kepada dia, dan dia tidak percaya kalau Tuhan menjaga kekayaannya itu ya. Lalu di cerita ini ya, dia membuat suatu tempat ya, lumbung untuk mengisi harta-hartanya itu adik-adik ya. Hartanya banyak sekali adik-adik ya. Saking dia khawatirnya, saking dia takutnya hartanya hilang, dia membuat suatu tempat khusus untuk mengamankan semuanya adik-adik ya. Nah, bisa kita pikirkan adik-adik, orang kaya ini sangat egois ya adik-adik ya. Egois itu apa? Tidak memikirkan orang lain. Salah satu ciri-ciri orang serakah adalah tidak memikirkan orang lain adik-adik ya. Dia tidak mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mau menikmati kekayaannya sendiri adik-adik. Dan apakah yang terjadi adik-adik ketika ya orang kaya ini ingin mengamankan semuanya adik-adik ya? Dia tidak menjadi berkat buat orang lain ya. Coba lihat ya ayat yang ke-20, yuk kita baca. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh. Tuhan katakan orang kaya itu orang yang bodoh ya. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nah, adik-adik, bayangkan pada saat orang kaya itu merasa, wah, kekayaanku nanti akan membuat hatiku senang, tetapi dia ingin menikmatinya sendiri. Dia berpikir, dia merasa bahwa kekayaannya itu dapat dibawa mati adik-adik.
Padahal kekayaan itu kan bisa hilang adik-adik ketika kita tidak berada di dunia ini. Kita tidak bisa membawa segala harta kita. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan ya. Kita tidak boleh bodoh seperti orang kaya ini adik-adik. Kita harus pintar karena kata Tuhan di sini ya, dia tidak kaya di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Coba lihat ayat 21-nya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Tuhan ya. Jadi kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan Yesus yang pintar ya, kita harus mengumpulkan harta kekayaan di dalam surga. Apa aja sih harta kekayaan di dalam surga itu? Adik-adik harus belajar berbagi ya, berbuat baik kepada sesama, menjadi saluran berkat buat orang lain ya. Kita tidak mengumpulkan harta yang tidak kekal, tetapi kita mengumpulkan harta yang kekal bersama Tuhan Yesus. Siapa di sini mau yang jadi orang bodoh? Sekali lagi kakak tanya. Gak mau ya, kakak juga gak mau. Siapa di sini yang mau jadi orang pintar? Kakak juga mau jadi orang pintar ya. Harus jadi orang yang pintar ya. Ketika adik-adik mencari harta kekayaan bersama Tuhan, hati adik-adik diisi dengan firman Tuhan, dengan berdoa ya, maka segala sesuatunya akan dilimpahkan dan diberkati sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik, jadi kalau kakak bisa simpulkan ya, orang yang serakah ini hanya hidup untuk mengejar keuntungan diri sendiri adik-adik ya. Dan akibatnya ia justru kehilangan seluruh hartanya adik-adik ya. Orang yang serakah itu tidak masuk dalam hitungan Tuhan ya. Karena harta yang kita bawa itu tidak kita bawa pada saat kita nanti bersama Tuhan ya. Harta yang kekal itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya adik-adik ya, jadi di sini adik-adik harus belajar merasa cukup ya. Kalau makan juga, kalau misalkan udah kenyang ya, jangan mau makan lagi ya. Terus habis itu kalau makannya udah penuh di mulut, jangan minta makan lagi ya. Nanti jatuh semuanya, akhirnya muntah. Akhirnya apa yang ada di isi perutnya semuanya dikeluarkan. Sama seperti orang kaya yang bodoh ini adik-adik ya, akhirnya hartanya habis semuanya adik-adik ya. Ya, karena harta tidak kita bawa ya adik-adik. Kemudian adik-adik di sini harus belajar untuk selalu mengucap syukur ya, dan harus bisa jadi saluran berkat, harus bisa jadi terang dan garam buat orang-orang di sekitar adik-adik ya. Dan juga adik-adik di sini harus belajar untuk selalu taat kepada firman Tuhan, dan jangan lupa berdoa adik-adik, meminta kepada Tuhan untuk adik-adik selalu dimampukan berjalan bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberikan sahabatnya yang terbaik. Siapa coba sahabat yang terbaik? Roh Kudus ya. Setiap hari Roh Kudus akan menuntun hidup adik-adik untuk ke jalan yang berkemenangan. Luar biasa ya Tuhan Yesus itu ya. Ya, Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang kekal buat kita semuanya ya. Asalkan adik-adik di sini semuanya, kakak juga mau belajar untuk apa? Untuk berbuat yang baik di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini
boleh menjadi berkat buat adik-adik. Jangan berlaku seperti orang kaya yang bodoh, ya, dia serakah. Tetapi adik-adik harus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang smart, yang cerdas dalam Tuhan, ya. Nah, sebelum kakak tutup firman Tuhan ini, kakak ingin memberikan tugas. Nah, tadi kan kakak udah janji nih mau kasih tugas sama adik-adik semuanya, ya, yang di rumah. Tapi dikerjain ya adik-adik ya, jangan lupa ya. Kakak sekolah minggu tuh seneng banget kalau misalkan adik-adik semuanya mengerjakan tugas, ya. Nah, untuk adik-adik kelas besar ya, dicatat ya. Untuk adik-adik kelas besar tugasnya adalah apa ciri-ciri dari orang yang serakah. Tadi kan kakak sudah menjelaskan ya, apa sih ciri-ciri orang yang serakah. Sebutkan 5 saja, 5 ya, 5 ciri-ciri orang yang serakah. Sebutkan 5 saja ya. Kemudian untuk kelas kecilnya kakak ingin adik-adik menggambar aja ya, menggambar-gambar hati yang baik dan hati yang tidak baik. Nanti contohnya kakak akan kirimkan di grup ya, di grup Grace Kids, dan jangan lupa dikerjakan. Nah, itu yang paling terpenting. Ya, yuk kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada hari ini yang begitu membuat hati kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih. Kami mau jadi anak-anak yang taat kepadamu Tuhan. Kami tidak mau jadi orang yang serakah. Kami tidak mau jadi orang jahat Tuhan. Kami mau hidup jadi anak-anak Tuhan yang pintar, yang cerdas, yang taat kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. God bless you.